Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Pujastuti dari kelas reguler A1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 2 dengan dosen pengampu Ibu Roza Yanita MPD. Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Oke, di sini saya akan membahas tentang teori belajar. Jadi teori belajar itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang keempat itu ada teori konstruktivisme. Oke, saya akan membahas lebih lanjut tentang teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Oke, jadi teori humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama itu, untuk teori belajar humanistik lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa bereksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Yang kedua yaitu adanya peran aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Dan yang kelima, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu, karena setiap individu mempunyai cara atau gaya belajar tersendiri. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan teori belajar humanistik. Untuk teori belajar humanistik bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Jadi intinya itu dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menentukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada manfaat teori belajar humanistik. Di antaranya, yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi lebih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Oke, yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan kepada murid, membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauannya sendiri. Oke, yang selanjutnya itu ada kelebihan teori humanistik. Di antaranya, 1. Meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Yang selanjutnya itu ada kekurangan teori humanistik. Di antaranya, 1. Teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku yang individualis. Kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga,
tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbul kesenjangan. Selanjutnya itu ada konsep teori belajar humanistik. Dari pemaparan tersebut, kita bisa memahami bahwa konsep dasar teori ini adalah setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Karena untuk bisa sampai pada hasil yang memuaskan individu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Oke, selanjutnya motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam diri individu. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses belajarnya, setiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.